Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat pagi, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Marta Sela Sofiani, Dania Revi Mariska, Adimas Joko Prasetyo, Rafila Algensindo, Ali Berlambang, dan Bahtiar ADS masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dengan topik elektrokardiogram. Sebelum masuk ke dalam inti materi ini, kami akan jelaskan beberapa poin penting yang mungkin perlu kita ketahui, pahami, dan perhatikan. Seperti yang tertera di skema, elektrokardiografi. Pengertian elektrografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram atau EKG adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Fungsi EKG. EKG mempunyai fungsi diagnostik diantaranya aritmia jantung, hipertrofi atrium dan ventrikel, iskemik dan infark miokard, efek obat-obatan seperti digitalis, anti-aritmia, dan lain-lain, gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya kalium, penilaian fungsi pacu jantung. Contoh mesin EKG. Mesin EKG dibagi menjadi 3 jenis menurut banyaknya saluran atau channel pencatatan, yaitu single, triple, atau multiple channel. Kertas EKG. Kertas EKG merupakan kertas grafik yang merupakan garis horizontal dan vertikal dengan jarak 1 mm kotak kecil. Garis yang lebih tebal terdapat pada setiap 5 mm. Disebut setiap 5 mm tersebut kotak besar. Garis horizontal menunjukkan waktu di mana 1 mm sama dengan 0,04 detik, sedangkan 5 mm sama dengan 0,20 detik. Garis vertikal menggambarkan voltage di mana 1 mm sama dengan 0,1 mV, sedangkan setiap 5 mm sama dengan 0,5 mV. Sendapan EKG. Terdapat dua jenis sendapan LED pada EKG. Sendapan bipolar, yaitu merekam peredaan potensial dari dua elektroda. Sendapan ini ditandai dengan angka Romawi 1, 2, dan 3. Sendapan unipolar. Sendapan unipolar ekstremitas merekam besar potensial pada suatu ekstremitas elektrode. Eksplorasi diletakkan pada ekstremitas, yaitu mau diukur. Gabungan elektroda pada ekstremitas yang lain membentuk elektroda indiferen atau potensial nol. Sendapan unipolar prekordial merekam besar potensial listrik jantung dengan bentukan elektroda eksplorasi yang ditempatkan di beberapa dinding pada dada. Elektroda indiferen diperoleh dengan menghubungkan ketiga elektroda ekstremitas. Cara membaca EKG. Cara membaca EKG: 1. Tentukan irama jantung. 2. Tentukan frekuensi atau HR. 3. Tentukan aksis. 4. Tentukan adakah tanda iskematik atau infark. 5. Tentukan adakah tanda hipertrofi. 6. Tentukan adakah gangguan elektrofit. Menentukan irama jantung. Dalam menentukan irama jantung untuk ditentukan sebagai berikut. Tentukan adalah denyut jantung berirama teratur atau tidak. 2. Tentukan berapa frekuensi jantung atau HR. 3. Tentukan gelombang P normal atau tidak. 4. Tentukan interval PR normal atau tidak. 5. Tentukan gelombang HRS normal atau tidak. 6. Interpretasi. 6. Catat irama jantung yang normal impulsnya berada dari nodus SA disebut irama sinus atau sinus rhythm atau SR. Cara menentukan frekuensi atau HR. Menentukan frekuensi jantung. A. 300 sama dengan jumlah kotak besar dalam 60 detik per jumlah kotak besar antara R sampai R. B. 1500 sama dengan jumlah kotak kecil dalam 60 detik per jumlah kotak kecil antara R sampai R. C.
Ambil EKG strip sepanjang 6 detik. Hitung jumlah HRS dan kalikan 10. Catatan, rumus A per B untuk EKG yang teratur, rumus C untuk yang tidak teratur. Menentukan gelombang P normal atau tidak. Gelombang P pada EKG menggambarkan kondisi atrium melalui depolarisasi atrium. Adanya kelainan gelombang P pada hasil EKG. Menggambarkan adanya gangguan pada atrium, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan abnormalitas pada gelombang P adalah pembesaran atrium kanan, pembesaran atrium kiri, dan irama atrium ektropit atau 4-6. Gelombang P pulmonal. Pembesaran atrium kanan biasanya disebabkan oleh peningkatan resistensi penggosongan darah ke ventrikel kiri. Kondisi tersebut dapat terlihat pada penyakit paru obstruktif kronis, hipertensi pulmonal yang berat seperti yang diakibatkan oleh emboli pulmonal atau stenosis katopulmonal. Adanya tekanan resistensi tersebut menyebabkan atrium kanan bekerja lebih keras dan akhirnya terjadi hipertrofi. Hipertrofi menyebabkan peningkatan aktivitas listrik pada gelombang P. Seringkali kondisi ini disebut juga P pulmonal karena penyebab tersering adalah penyakit pulmonal. EKG dapat menjadi alat diagnosis pembesaran atrium kanan apabila ditemukan 1. Puncak gelombang P 2,5 mm pada lead 2, 3, dan VF. Pada V1, defleksi pertama lebih besar daripada defleksi negatif pada bagian akhir dari gelombang P. 2. Tidak ada perubahan pada durasi gelombang P. 3. Terdapat deviasi aksis kanan pada gelombang P 4,5. Gelombang P mitrale. Pembesaran atrium kiri dapat menyebabkan aktivasi listrik pada atrium kiri terhambat sehingga terjadi depolarisasi yang memanjang yang ditandai dengan pemanjangan gelombang P. Peningkatan jaringan di atrium kiri menyebabkan bagian akhir atau negatif dari amplitudo gelombang P pada lead V1 meningkat minimal 1 mm. Kondisi yang sering menyebabkan adanya perubahan EKG seperti ini adalah gangguan pada katup mitral sehingga sering disebut P mitrale 4,6. EKG dapat menjadi alat diagnosis pembesaran atrium kiri apabila ditemukan 1. Gelombang P bifasik pada lead 2. 2. Amplitudo pada komponen terminal gelombang P menurun minimal 1 mm di bawah garis isoelektrik pada lead V1. 3. Meningkatkan durasi gelombang P. Bagian terminal gelombang P memanjang paling tidak satu kotak kecil atau 40 msec. 4. Tidak ada deviasi aksis yang signifikan atau 4/6. Menentukan interval PR normal atau tidak. Interval PR diukur dari permulaan gelombang P sampai permulaan gelombang HRS. Nilai normal berkisar antara 0,12 sampai 0,20 detik. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya impuls melalui berkas His sampai permulaan depolarisasi ventrikuler. Menentukan HRS normal atau tidak. Nilai normal lebar 0,4 sampai 0,12 detik. Tinggi tergantung lead. Gelombang Hi
defleksi negatif pertama gelombang HRS. Nilai normal lebar 0,04 detik dalam 1/3 gelombang R. Jika dalamnya 1/3 tinggi gelombang R berarti hipatologis, gelombang R adalah defleksi positif pertama pada gelombang HRS. Umumnya di LED AVR F1 dan V1 dan V2 gelombang S terlihat lebih dalam. Di LED V4, V5 dan V6 makin menghilang atau berkurang dalamnya. Menentukan irama jantung. Dalam menentukan irama jantung, urutan yang harus ditentukan adalah sebagai berikut. 1. Tentukan apakah denyut jantung berirama teratur atau tidak. 2. Tentukan beberapa frekuensi jantung atau HR. 3. Tentukan gelombang P ada atau tidak dan normal atau tidak. 4. Tentukan interval PR normal atau tidak. 5. Tentukan gelombang HRS normal atau tidak. Irama EKG yang normal impuls atau sumber listrik berasal dari nodus SA, maka iramanya disebut dengan irama sinus rhythm. Kriteria irama sinus adalah 1. Iramanya teratur. 2. Frekuensi jantung HR 60 sampai 100 kali per menit. 3. Gelombang P normal. Setiap gelombang P selalu diikuti gel HRS T. 4. Gelombang HRS normal 0,06 sampai 0,12 detik. 5. PR interval normal 0,12 sampai 0,20 detik. Irama yang tidak mempunyai kriteria tersebut di atas kemungkinan suatu kelainan. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.